Bagaimana cara kita menyambut tahun baru dengan benar? Kali ini sampailah kita kepada bagian yang keempat. Kita menyambut tahun baru dengan meningkatkan kinerja. Kita menyambut tahun baru dengan meningkatkan kinerja. Ayat yang menjadi bacaan kita untuk bagian ini adalah Kejadian pasal 27 ayat 38 sampai 40. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Bagaimana cara kita menyambut tahun baru dengan benar? Dengan meningkatkan kinerja. Saudara, kinerja itu ada tingkatannya. Kebanyakan orang rata-rata, kinerjanya rata-rata. Kalau di perusahaan, kantoran, pegawai, dinilai oleh atasannya. Ada orang-orang yang rata-rata. Ada orang-orang yang sangat baik. Ada orang-orang yang di bawah rata-rata, di bawah standar. Ada orang yang excellent, ada orang yang superstar. Seperti sepak bola ada superstar. Itu dapat dibuat tingkatannya. Dan biasanya perusahaan yang maju membuat penilaian untuk setiap pegawainya. Periksa kinerjanya. Ada nggak peningkatan hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun? Pertama-tama dia menjadi uh, magang berapa bulan dievaluasi. Nah, itu maksud saya dengan peningkatan kinerja. Kembalilah kita ke ayat ini sebagai ayat pokok untuk kita bahas soal peningkatan atau meningkatkan kinerja. Konteks ayat yang barusan kita baca itu adalah Yakub yang adalah anak kedua. Ternyata telah diberkati oleh Ishak sebagai anak sulung. Anak sulung dalam hal itu bukan hanya sebagai anak nomor satu. Yang utama rupanya adalah sebagai pewaris berkat nenek moyangnya. Pewaris berkat nenek moyangnya. Seharusnya yang menerima itu siapa? Anak sulung yang lahiriah, Esau. Rupanya dengan cara yang tidak patut, Yakub mencuri bagian dari Esau itu. Artinya Esau tidak mendapat berkat sulung lagi. Saya tidak mau bahas akarnya ya. Memang akarnya Esau menganggap remeh hak sulung itu. Tapi saya akan coba langsung ke bagian ayat yang tadi kita bahas, yang kita baca. Esau tidak mendapat berkat. Tapi lihatlah, kalau saudara tadi membaca dengan baik-baik doa dari ayahnya itu. Dalam doanya, sang ayah, sang bapa, Ishak, melihat jauh ke depan. Apa yang dia lihat? Memang Esau tidak mendapat berkat hak sulung.
Tapi Esau bukan berarti nggak akan diberkati. Bukan berarti Esau akan sungguh-sungguh dalam istilah saya yang sering dipakai orang. Nasib, nasib. Ah, nasibku gagal, nasibku nggak akan berhasil, nasibku lah begini miskin, jatuh usahaku, nasibku lah tinggal di daerah yang tidak subur, nasibku lah begini. Oh, nasib. Ishak melihat jauh ke depan bahwa Esau tetap akan diberkati. Ada syaratnya. Apabila Esau berusaha dengan sungguh-sungguh. Apabila Esau berusaha dengan sungguh-sungguh. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Kuk yang tadi dalam doa itu disebutkan, engkau hamba adikmu, engkau hidup dari pedangmu, engkau jauh dari tanah gemuk, engkau jauh dari embun di langit. Itu yang dia terima dari doa ayahnya. Tapi itu dapat dilemparkan, lepaskan itu. Dengan cara apa? Usaha. Sungguh-sungguh lah. Apakah benar bahwa Esau tidak jatuh miskin? Apakah benar bahwa Esau menjadi orang yang tidak punya apa-apa? Nyatanya tidak. Seperti yang dilihat ayahnya ke depan. Di ayat lain kita baca Kejadian 33 ayat 8 sampai 10, Esau adalah orang yang berhasil dalam pekerjaannya, Esau adalah orang yang menjadi kaya. Dalam ayat 11 dia tidak mau menerima pemberian Yakub hingga harus dibujuk-bujuk. Ceritanya Yakub meminta maaf nih. Dendam Esau belum terbayar. Yakub mau pulang ketemu abangnya ini. Takut dia. Dia kirim lebih dulu pegawainya bawa pemberian-pemberian di depan. Sedangkan dia di belakang melihat dari jauh. Bagaimana tanggapan abangnya dengan pemberiannya. Dia kirim pemberian-pemberian duluan. Supaya abangnya ini dibujuk. Jangan lagi marah. Apa yang terjadi? Berkatalah Esau. Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Rupanya ceritanya Esau sudah menjumpai atau pasukan Yakub sudah menjumpai Esau. Esau menerimanya lewat nggak diganggunya. Ditanyanya kemudian setelah jumpa adiknya itu, apa maksudmu dengan pasukan yang tadi itu yang bawa pemberian-pemberian itu? Apa jawab si Yakub? Untuk mendapat kasih Tuanku dalam bahasa yang kita orang Indonesia apa? Ya supaya tersentuh hatimu ya abang melihat apa yang kukasih itu. Supaya tersentuh hatimu, oh baik kali adikku ini, oh adikku bawa pemberian, bawa oleh-oleh, bawa cenderamata. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Saudaraku, Esau bukan orang yang jatuh miskin karena dia tidak mendapat berkat sulung. Dia tidak menjadi orang yang terlantar. Malahan dia berani berkata kepada adiknya itu, aku punya banyak. Tidak usah beri apa-apa. Ambil kembali yang mau kau kasih itu. Gang aja itu, nggak usah kasih saya. Tapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah dan engkau pun berkenan menyambut aku. Jangan gitu bang. Yakub sangat takut karena dia tahu cara dia mengambil berkat sulung itu adalah salah. Dia datang dengan harapan persembahannya itu diterima abangnya sebagai tanda maafnya. Melihat wajah Tuhan, Allah lah kiranya ketika kulihat wajahmu ya bang. Itu kan bahasa penghormatan yang sangat tinggi dari seorang adik kepada abang. Ya wajarlah kalau kita tahu konteksnya, sekalipun memang tidak disebutkan di sini dia minta maaf. Secara teks tidak ada dia bilang maaf ya bang, ampun ya bang. Nggak ada memang. Tapi dari bahasanya terbersit, tercermin, tersirat. Betapa dia sangat mengharapkan pengampunan dari abangnya ini. Engkau pun berkenan menyambut aku. Sambutlah aku, terimalah aku, Bang.
Terimalah kiranya pemberian tanda salangku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Tuhan Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Yakub lalu mencoba membujuk abangnya dengan berkata, aku pun punyanya bang. Bahkan semua yang dicari orang aku punya. Ini istilah saya, si Esau kaya, Yakub pun kaya. Mereka mau menunjukkan aku dapat berkat kok. Terimalah. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Maksudnya, ya Esau bukan orang yang sangat miskin atau miskin sehingga dia butuh pemberian Yakub. Tidak butuh dia itu. Dia punya, dia punya berkat Tuhan. Kekayaannya cukup untuknya. Tak perlu dikasih adiknya supaya dia kaya. Tapi demi permintaan maaf adiknya itu, demi tanda bahwa dia menerima adiknya, diterimanya lah pemberian itu. Ingat ya, dibujuk-bujuknya lah Esau. Esau nggak butuh pemberiannya karena yes, Esau punya. Ini yang mau saya tunjukkan saudaraku, perhatikan. Apa yang ditekankan dalam kisah ini adalah perlunya berusaha dengan sungguh-sungguh. Perlunya bekerja keras. Perlunya meningkatkan kinerja. Tingkatkan kinerja. Lihatlah Esau itu. Sekiranya dia berdiam diri lalu berpasrah kepada apa yang diyakini sebagian orang bahwa dia tidak mendapat berkat lalu pastilah jatuh melarat, niscaya dia nggak melakukan apa-apa, benarlah dia akan melarat. Tapi ketika dia mendengar apa yang didoakan oleh bapaknya dan memandang ke depan dengan usaha sungguh-sungguh dia bisa melepaskan diri dari kutuk itu. Kita menunjukkan secara tersirat. Engkau harus bekerja keras untuk mendapatkan berkat Tuhan itu. Saya harus bekerja keras untuk mendapatkan berkat itu. Saya tidak boleh bersantai. Saya tidak boleh bergantung kepada yang dikatakan orang nasib. Kalau nasibmu mujur, ya mujurlah kamu. Kalau nasibmu jelek, ya jeleklah. Seolah-olah kita ini makhluk tanpa daya. Terima aja apa yang sudah ditakdirkan. Engkau harus bekerja keras untuk mendapatkan berkat Tuhan itu. Jangan bersantai-santai berharap bahwa berkat itu turun dari langit. 2 Tesalonika 3:10-12 peringatan Paulus kepada jemaat Tesalonika, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Bekerja. Dan seorang Kristen jangan asal bekerja. Tingkatkan. Kerjamu tingkatkan. Kinerjamu tingkatkan. Jangan sama seperti dulu aja. Orang pegawai itu saya suka dengar berkata apa? Jangan terlalu keras kau bekerja, Bang. Kau bekerja sesuai gajimu aja katanya. Kau bekerja sesuai gajimu, ya gajimu 1 juta, ya kau bekerja 1 juta. Gajimu 2 juta, ya bekerja 2 juta. Gajimu 3 juta, ya bekerja 3 juta. Bekerja sesuai gajimu katanya. Tidak ada unsur bekerja maksimal. Tingkatkan kinerja yang kau bisa. Tergantung uang. Nah, itu pun tak betul. Darah mau diberkati lebih harus berjuang lebih. Darah mau dapat cuan lebih ya berarti harus bekerja lebih. Buka usaha lebih. Buka usaha 1, 2, 3. Mau ndak berkat lebih ya bangun lebih pagi. Pulang lebih malam. Itu yang logis. Dia mau dapat penghargaan lebih. Tingkatkan kinerja di atas rata-rata. Kalau tidak bekerja jangan makan. Itu bahasa Paulus. Karena kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Zaman sekarang kita bisa melihat ada beberapa orang, jangan-jangan tidak hanya sedikit, malahan mungkin banyak orang yang berpikir dapat makan, minum, dan kekayaan dengan cara-cara yang sederhana, ringan, tanpa bekerja, tanpa harus berjerih lelah. Orang-orang yang demikian kami peringati nasihat dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya.
dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Jangan mencuri berkat orang. Jangan jadi copet, perampok, begal. Jangan salah pahami ayat ini. Berkat Tuhanlah yang mendatangkan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Amsal 10 ayat 22. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa ayat ini membenarkan dirinya yang tidak perlu kerja keras. Apa? Berkat Tuhan lah Pak bikin kaya. Ngapain Bapak kerja keras-keras? Kalau memang diberkati Tuhan dengan kekayaan pasti kaya. Kalau enggak, ya enggak. Percuma bekerja keras. Ah, siapa bilang? Itu salah tafsir, salah paham. Apa maksudnya ayat ini? Ayat ini bukan bicara soal tidak perlu bekerja keras. Maksudnya susah payah tidak akan menambahinya adalah sesuai dengan konteks pasal ini. Bahwa kesusahan yang dimaksud di situ adalah kefasikan. Berkat Tuhan betul mendatangkan kekayaan. Engkau tidak perlu campur dengan kefasikan. Engkau tidak perlu campur dengan keinginan nafsumu. Engkau tidak perlu campur dengan kemalasan. Engkau tidak perlu campur dengan mulut ember, ngata-ngatain orang, gibahin orang, berpikir bahwa dengan cara itu nambah berkatmu. Artinya, kita bisa diberkati tanpa harus berbuat dosa. Berkat Tuhanlah yang mendatangkan kaya. Kamu tidak perlu tambah dengan dosa. Kamu pikir dengan cara berbuat curang nambah rezekimu. Kamu pikir dengan cara menculasi tetanggamu, tambah berkatmu. Engkau berpikir bahwa dengan cara mengata-ngatai tetanggamu, berkatmu menambah. Kamu pikir dengan cara mengata-ngatai sainganmu, menyebut bahwa jualannya busuk, menyebut bahwa dia tidak sanggup melayani dengan benar, lantas berkatmu nambah. Tidak, tingkatkan kinerjamu. Daniel 6 ayat 5. Tahu ayat ini Bapak Ibu. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, dalam hal pekerjaan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu pun kesalahan. Kenapa? Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Itulah seorang yang meningkatkan kinerja. Hindari kesalahan-kesalahan. Jangan berbuat salah dalam pekerjaanmu. Jangan ada kelalaian. Itulah kinerja orang Kristen. Jangan sampai kedapatan salah dalam pekerjaanmu. Baik-baik kerjakan, sungguh-sungguh. Tahun lalu kita sudah bekerja keras, sekarang tingkatkan lagi, tambahkan dengan bekerja cerdas. Tahun lalu sudah bekerja keras, jangan sekarang menjadi lemah. Belajar terus bagi yang belajar. Belajar lebih keras, lebih cerdas. Berjuang lagi, tetap berjuang, bahkan berjuang lebih giat. Itulah seorang Kristen. Tingkatkan kinerjamu, Bapak Ibu Saudara. Demikianlah khotbah hari ini dengan judul menyambut tahun baru dengan benar. Didasarkan pada Yeremia 33 ayat 3. Marilah kita menyambut tahun baru dengan benar. Menjadi pertanyaan bagaimana kita menyambut tahun baru dengan benar? Kita sudah membaca Alkitab lebih lanjut, saudara, dan telah menemukan setidaknya ada 4 cara agar kita menyambut tahun baru dengan benar. Yang pertama adalah kita menyambut tahun baru dengan mengucap syukur. Efesus pasal 5 ayat 20. Yang kedua, kita menyambut tahun baru dengan mengadakan evaluasi. Yakobus 1 ayat 5. Yang ketiga, kita menyambut tahun baru dengan menjaga pengharapan. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Dan yang terakhir, kita menyambut tahun baru dengan meningkatkan kinerja. Kejadian 27 ayat 38 sampai 40. Kiranya firman Tuhan jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan.